Halo semuanya, saya Grace Elizabeth Victorious Torus dari BSP 2022 ingin menjelaskan tentang identifikasi lipid pada ikan patin. Jadi, apa itu lipid? Lipid adalah senyawa biologi baik secara hewani atau nabati yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari gugus nonpolar. Artinya lemak larut dalam pelarut nonpolar dan relatif tidak larut dalam air. Lemak dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti petroleum ether, etil ether, benzena, dan kloroform menjadi fraksi lemak. Jadi, kenapa kami memilih ikan patin? Karena ikan patin mempunyai potensi dalam pemanfaatan minyaknya sebagai sumber asam lemak tak jenuh omega 3. Analisis kandungan gizi ikan ini yaitu mengandung lemak sekitar 5,75%. Jika dibandingkan dengan kadar lemak ikan air tawar lain seperti ikan gabus dan ikan mas, yaitu 4,0% dan 2,9%. Ikan patin memiliki kadar lemak yang lebih tinggi. Dalam praktikum ini, kami melakukan 3 uji identifikasi lipid. Yang pertama, uji kelarutan lemak. Kelarutan asam lemak lebih tinggi dari komponen gliseridanya. Makin panjang rantai karbon, kelarutan minyak atau lemak makin rendah. Yang kedua, uji emulsi. Emulsi kandungan 2 fasa cair yang berbeda atau tidak bercampur satu sama lain, ketidakstabilan ini mampu diatasi dengan suatu zat emulsifier yang menyatukan 2 zat yang tidak bercampur seperti albumin encer dan Na2CO3. Yang ketiga, saponifikasi atau penyambunan. Sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Pembuatan kondisi basah yang biasanya digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOA. Jika basah yang digunakan adalah NaOH, maka produk reaksi berupa sabun keras atau padat. Sedangkan basah yang digunakan adalah KOH, maka produk reaksi berupa sabun cair. Hasil praktikum dari uji kelarutan lemak, yaitu pada minyak ikan patin, sebelum reaksi yang terjadi adalah negatif terlarut atau tidak terlarut, sedangkan perubahan yang terjadi setelahnya yaitu reaksi negatif terlarut atau tidak terlarut. Kelarutan yang terjadi pada reaksi uji daya lemak terdapat residu atau sisa yang positif residu pada sampel ini. Pada uji emulsi, minyak ikan patin sebelum reaksi negatif terlarut. Pada larutan albumin encer dan Na2CO3 tidak stabil atau negatif stabil yang terdapat gumpalan. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Uji saponifikasi NaOH. Pada uji saponifikasi ini, sampel yang diberi larutan NaOH menghasilkan busa atau positif berbusa. Larutan tersebut ketika bekerja pada sampel menghasilkan residu atau positif residu. Pada uji saponifikasi KOH, sampel yang diberi larutan KOH menghasilkan busa atau positif berbusa. Larutan tersebut ketika bekerja pada sampel menghasilkan residu atau positif residu. Baik, sekian video dari saya mengenai identifikasi lemak pada ikan patin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dadah!